segala macam. Apa ini kan? Ya, itulah strategi representasi. Ya. Tapi bisa menipu, bukan Pak sekalian. Ya. Kalau orang tidak tahu, apalagi sekarang orang bisa pakai Photoshop. Ya. Jadi hati-hati ya, dengan Photoshop, karena sekarang representasi ini bisa dibuat sedemikian rupa. Ya. Dan inilah yang sekarang jadi masalah. Ya. Sehingga kebenaran menjadi sangat ya apa ya, rapuh ya landasannya. Ya. Mana yang benar? Ya, semakin bingung kita. Itulah mengapa sekarang orang bicara mengenai post kebenaran, pasca kebenaran. Ya. Karena yang kebenaran sudah semakin relatif, semakin mudah diobrak-abrik. Ya kan? Tapi yang paling penting apa? Kita sadar ada yang namanya representasi, dan ketika kita menulis sebuah disertasi, tesis, kita membuat representasi tertentu. Pasti ada tujuannya. Ya kan? Minimal kalau kita membuat disertasi, tesis, skripsi adalah supaya diterima oleh dosennya dan lulus, ya toh? Nah, itu minimal. Karena itu Mas dan Mbak harus tunduk pada pembimbing nomor satu. Ya kan? Kalau dia nggak setuju representasi, kita jebol pertama kali itu. Ya kan? Apa ini? Nah, ditolak, dibaca aja enggak. Masih lumayan kalau dikembalikan begini. Ya. Dosen-dosen saya dulu ada yang kejem. Apa ini disebar? Wah, nangis bosanya. Ya. Ya. Ada itu. Ya. Nggak perlu saya cerita. Ya. Anyway. Nah, karena jengkel melihat representasi itu tadi, jadi nggak bisa menahan diri, mungkin apaan ini kan gitu. Nah, representasi memang punya corak-corak tertentu, ya, dan ini menunjukkan cara kita dalam menyajikan sesuatu. Jadi sangat penting, dan Pak sekalian, ya, karena ini turut membangun citra apa yang kita sajikan. Nah, ini yang kadang-kadang lupa, ya, tapi terlupakan, tapi isunya sangat penting. Nah, Ibu dan sekalian, 9 unsur itulah yang ingin saya sampaikan di sini, pertama-tama dengan melihat pada 9 unsur-unsur paradigma. Dan bangunannya adalah seperti ini. Karena itu di akhir adalah representasi, atau kalau dalam antropologi kita sebut etnografi. Kita menulis sebuah etnografi, kalau dalam sejarah kita sebut historiografi. Nah, itulah hasilnya. Ya. Jadi kita mengumpulkan data, menganalisis atas dasar asumsi, masalah, konsep tertentu, menghasilkan teori tertentu, kita kemudian menyajikannya dalam bentuk sebuah disertasi, atau tesis, atau skripsi, atau buku, atau karya ilmiah berupa artikel jurnal. Ya. Nah, inilah sebuah kerangka paradigma. Nah, representasi menjadi sangat penting, karena tanpa adanya representasi, keberadaan paradigma tidak akan diketahui, Bapak sekalian. Kalau misalnya tokoh Durkheim, E.B. Tylor, Morgan, Levi-Strauss, ya, ngomong, mikir, tapi nggak buat buku, ya akan muncul itu paradigma. Pandangan de Saussure pun, ya, Ferdinand de Saussure yang summa cum laude disertasinya itu, ya, akhirnya bisa dikenal mahasiswa karena apa? Mahasiswanya nyatet dan kemudian menerbitkannya. Karena di Saussure nggak nulis. Nah, kalau mahasiswanya nggak menulis itu, nggak akan muncul, ya, ide-ide di Saussure yang kita kenal sekarang. Ya, representasi menjadi sangat-sangat penting, sekali. Karena itulah mengapa Ibu dan Bapak tetap harus menulis tesis, disertasi, dan skripsi, ya, untuk lulus UGM ini, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini nggak bisa ditawar. Karena itu menunjukkan bahwa Ibu dan Bapak punya kerangka. Nah, bagaimana kemudian dalam profetik? Nah, saya mulai ini sedikit pendalaman, tapi mungkin nggak bisa semuanya ya Mas ya. Sampai di mana kita sebaiknya berhenti? Karena kalau semuanya kan nggak cukup waktunya. Mungkin saya mulai dengan yang basis dulu ya. Nah, ini saya mulai dengan keutamaan yang namanya pengetahuan, bukan Pak sekalian. Dan terutama karena kita bicara tentang wahyu dalam profetik ini, maka kita harus bicara tentang posisi manusia dalam universe. Ya. Kalau Ibu dan Bapak membaca bukunya paper, ya, judulnya World Hypothesis, ya, itu sangat menarik. Ya. Bahwa kita semua itu selalu punya pandangan tentang dunia, atau yang disebut World Hypothesis, ya, yang menunjukkan bagaimana kita memandang dunia. Nah, termasuk kalau kita dalam profetik ini, kita harus melihat di mana posisi manusia dalam universe, dalam jagat raya ini. Ya.
karena kita bicara tentang wahyu, maka harus ada elemen satu penciptanya, kalau kita di Islam menyebutnya Allah, ya. Kemudian nabi, kemudian manusia, dan kemudian alam semesta. Ini elemen dasar. Kita berada di alam semesta, kita ini manusia, tapi kemudian ada nabi. Nabi ini menjadi perantara antara kita dengan sang pencipta, ya. Dan itulah yang membentuk suatu kesatuan. Oh kan memang begitu mas, apa ada yang tidak begitu? Kalau ada orang ateis nggak ngomong begitu mas, ya. Karena Allahnya akan hilang, nabinya akan hilang, ya. Jadi ini tidak given nih dan bapak sekalian. Ini memang harus disadari, ya. Profetik itu kalau nggak ada ininya nggak jadi profetik, nggak ada bedanya dengan yang lain, ya. Itulah mengapa penting asumsi dasar ini. Saya katakan asumsi dasar, mengapa? Karena orang ada yang tidak percaya pada adanya Tuhan, dan boleh-boleh saja tuh, boleh, ya kan? Orang beragama itu kebebasan, ya kan? Ya. Tidak beragama juga tidak apa-apa, ya kan? Jadi monggo, ini soal pilihan. Nah, karena soal pilihan, maka kita harus sadar bahwa ada yang tidak mengakui Nabi Allah itu minggir aja, nggak usah ada itu. Dan saya memang pernah ketemu orang-orang begini. Saya di Belanda ketemu, ya mereka bilang itu coba diskusi sama menir itu. Ya mereka. Saya bilang diskusi sama menir itu betul ya. Nggak percaya saya misalnya. Terus menurut kamu setelah mati apa? Ya mati aja ahimsa gitu kan. Oh gitu. Oh. Dikubur hilang gitu kan. Udah selesai. Oh ternyata ada juga orang berpikir begini kan gitu. Oke. Ya. Nah itulah mengapa kemudian ternyata ya kalau kita mulai dengan profetik maka kita mulai dengan asumsi ini udah sekalian. So kalau tidak berangkat dari ini rontok sudah nggak ada artinya. Ya. Nah kemudian pentingnya atau keutamaan pengetahuan, ya, dan kemudian keutamaan mencari ilmu pengetahuan dan keutamaan memiliki dan menggunakan pengetahuan. Ya, jadi ternyata kalau punya pengetahuan itu luar biasa, ya kan? Orang yang berpengetahuan itu kedudukannya lebih tinggi daripada yang tidak berpengetahuan, ya kan? Minimal pasti dia bisa jadi bos, ya toh? Ya. Maling pun itu juga berpengetahuan. Makin pintar maling, makin bisa jadi bos maling kan gitu toh. Jadi maling pun punya ada keahliannya itu dan memang betul, ya kan? Jadi memang pengetahuan itu luar biasa. Hanya masalahnya apakah pengetahuan digunakan untuk positif atau negatif. Kata orang Jawa, ya pinter nih ojo minteri gitu kan. Pandai tapi jangan ngakalin orang lain. Nah, yang jelas pengetahuan ini utama Ibu dan Pak sekalian. Ya. Kalau kita beribadah juga pakai pengetahuan, ya kan? Gak bisa kan langsung sholat atau dulu, ya kan? Ya bisa aja, tapi sholatnya nggak diterima kan gitu. Ya. Nah, ada keutamaan mencari pengetahuan. Ini juga harus disebutkan. Ya. Dan kemudian keutamaan memiliki dan menggunakan pengetahuan. Nah, asumsi dasarnya ini. Ya. Mungkin ini sesuatu yang given Ibu dan Bapak sekalian. Itu kan sudah sehari-hari. Tidak, ini belum tentu sehari-hari. Ada yang menganggap pengetahuan itu orang penting. Apa sekolah dhuwur-dhuwur, ya toh? Untuk apa? Cari dokter susah-susah mentangnya duit gitu kan. Udah duitnya buat dagang. Yang penting itu dagang, urip. Gitu loh, beda. Yang satu bicara tentang harta, yang satu pengetahuan. Nah, tapi pengetahuan itu kata Rasulullah, ya itulah warisan para nabi. Kalau harta warisannya Fir'aun kan gitu. Korun kan gitu. Korun. Itulah kalau kita nemu harta namanya harta korun. Nah, ini menunjukkan pentingnya pengetahuan dibanding yang lain. Jadi ini asumsi dasar yang harus disadari Ibu dan Pak sekalian. Ini bukan sesuatu yang given. Ya. Given karena kita di universitas, ya kan? Di dunia lain tidak given. Ini malah ditertawakan, ya kan? Orang kok sekolah, ya, kok sergep-sergep gitu kan? Ya, mau golek duit gitu kan? Ya, lain lagi. Jadi memang ini harus disadari benar sekali. Yang pertama. Nah, kemudian hubungan ada elemen-elemen ini. Allah, Prophet, Human, and Universe. Ya. Bagaimana hubungannya? Ini tidak berdiri sendiri-sendiri, punya relasi. Nah,
asumsinya adalah seperti ini, dan Pak sekalian. Inilah ya kira-kira yang disebut world hypothesis. Hipotesa mengenai dunia dalam paradigma profetik. Ya. Jadi kita punya Allah Subhanahu wa taala, ya, creator of the universe, ya kan? Kemudian prophet, ya. Kemudian human being, kemudian pengelolaan alam, management of nature, ya. Dan kita ini memang khalifah, ya, kalau dalam bahasa orang Islam, khalifah. Dan apa itu khalifah? Ya, saya menulisnya sebagai pengelola, ya, memanage alam, ya, mengelola dunia ini, ya. Mengelola itu ya tidak merusak yang nomor satu, ya, tapi memeliharanya, mengembangkannya, ya, untuk kehidupan kita. Nah, hubungan antara pencipta, nabi, manusia, dan alam adalah seperti ini, ya. Ada hubungan dari atas ke bawah. Apa itu? Dari Tuhan ke prophet itu knowledge, kemudian human being ke alam itu bukan knowledge tentu saja, tapi implementation knowledge tadi, ya, action sebetulnya. Nah, dari sana kemudian naik, dari alam itu kita mendapatkan benefit, manfaat. Tapi kalau kita pada prophet, kita tidak memberikan manfaat pada Rasulullah, ya kan? Tapi kita memberikan loyalitas kita, obedience kita, ya kan? Kesetiaan kita, ya kan? Nah, kemudian prophet pada Allah itu servanthood, ya, kehambaan, ya. Ini dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya kan? Itu intinya di sana, servanthood, ya. Kita ini masih belum servanthood, ya. Belum sampai pada to serve Allah, ya kan? Belum sampai betul-betul. Kadang-kadang serve Allah, ya. Kebanyakan serve diri sendiri, ya kan? Ya. Diundang azan tidur, nah, itu serve diri sendiri, ya kan? Karena ya mementingkan diri sendiri. Nah, ada servanthood, ada loyalty, ada benefit. Nah, ini yang naik, ya, dan dari relasi satu dengan yang lain berbeda, Bapak sekalian. Ya. Tentu saja kita bisa diskusi ini. Ya. Ini upaya saya untuk memahami dengan berangkat dari basis filosofisnya. Ya. Dan kita harus berangkat dari, menurut saya, ya, Ibu dan Bapak tentu saja boleh menggugat atau mempertanyakan asumsi-asumsi dasar ini. Ya. Tapi kalau sepakat, ya alhamdulillah, kan gitu, ya. Tapi kalau tidak sepakat juga tidak apa-apa, kan? Tapi kita mencoba melihat ini, ya. Nah, ini hubungan antara Allah, Nabi, manusia, dan alam. Dan ini harus menurut saya dipegang, karena ya ini tadi, ya, main philosophical basis, dasar-dasar filosofis yang paling utama, yang membedakannya dengan nanti ilmu pengetahuan yang tidak profetik, Ibu dan Bapak sekalian, ya kan? Kalau kita belajar antropologi yang tidak profetik misalnya, nggak ada lah soal Allah dan Tuhan dan Nabi ini, minggirlah itu, ya kan? Cukup antara dosen dengan mahasiswa, ya, kemudian dengan alam, ya kan? Nah, itu sudah cukup. Yang lain-lain itu bisa dipinggirkan, ya. Tapi kalau kita bicara soal profetik, nggak bisa. Ini harus masuk semua, ya kan? Nah, kita ini kan di UGM umumnya begitu, ya. Baru melihat ini kalau masuk musola, ya kan? Tapi keluar dari musola kan, yang dua di atas kan hilang itu biasanya, ya kan? Di kelas itu kita ngomongnya ya yang human being dengan nature-nya ini, ya kan? Nah, melupakan yang itunya. Nah, saya mencoba untuk bagaimana kalau kita mencoba membangun kembali dengan ini. Sebetulnya ini sudah lama, tapi hanya mengembalikan saja. Dan saya mencoba menunjukkan secara lebih eksplisit dengan model tertentu sehingga mudah dimengerti. Nah, kemudian tentu saja kita harus punya namanya tahu itu apa sih, gitu kan. Dan bagaimana kita bisa tahu, gitu kan. Kalau kita yang ditanya apa sih yang namanya tahu itu, apa indikator seseorang itu tahu sesuatu, ternyata tidak gampang, Ibu dan Bapak sekalian. Saya tuh mikir-mikir juga lama, apa ya tahu itu, ya, gitu ya. Ternyata tidak mudah, ya kan? Ya. Kamu tahu enggak, gitu. Kamu tahu enggak, gitu kan. Ya, jawabnya kita tanya apa yang disebut dengan tahu. Kamu tahu? Oh, tahu banget, saya buktikan bahwa kamu tahu. Iya. Ini berarti tidak tahu, ya kan? Nah, apa itu bedanya tahu dan tidak tahu? Ternyata tidak sederhana, ya kan? Nah, saya mencoba bagaimana kita bisa tahu dulu. Ya, ada sarananya. Nah, mohon maaf Ibu dan Bapak sekalian, karena ini profetik, ya. Maka kita membagi dunia itu ada empirik dan non empirik.
ada dunia yang memang bisa kita cerap dengan indera dan yang tidak bisa kita cerap dengan indera, ya kan? Tapi ada, kita akui itu, ya kan? Bahwa misalnya Allah itu ada, itu nggak bisa kita cerap dengan indera, tapi kita akui adanya. Ya kan? Yang lain mungkin sangat menggantungkan pada indera. Selama saya belum pernah melihat Tuhan, saya nggak percaya pada adanya Tuhan. Ya monggo, ya kan gitu. Tapi yang satu mengatakan nggak perlu saya bisa melihat siapa, yang paling penting hasilnya bisa sampai ke saya. Oh di meja ini nggak ada tukang kayunya, saya belum pernah lihat tukang kayunya. Ada ini yang buat, ada menurut saya. Siapa? Yang nggak tahu, pokoknya somewhere kan gitu kan. Nah, yang satu percaya tukang kayu, yang satu percaya tidak percaya pada adanya tukang kayu. Nah, ada hal-hal seperti itu. Nah, ada dunia empiris, ada dunia non empiris, dan sarananya mengetahui berbeda-beda sekalian. Itulah mengapa profetik nanti menjadi lebih berat daripada yang lain, karena ada bicara mengenai non-empirical world, ya. Dan ini salah satu hal yang penting memang. Nah, dan kemudian ada capacity to know sources. Maaf ini pakai bahasa Inggris karena waktu itu saya presentasikan dalam seminar internasional. Nah, yang basic means of knowing ini adalah yang kita pakai, ya, senses, indera dan otak. Ya. Tapi ternyata untuk mengetahui yang non-empirical ini, nah ini saya ambil dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Tapi saya tambahin juga.